الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Jamaah Jumat rahimahullah,
marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang waktu dan tempat, dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jamaah rahimahullah, sungguh bahwa Al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua yang ada di dalamnya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka barang siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidup dan kehidupan di dunia sampai akhirat akan selamat dan berbahagia. Dan sebaliknya, siapa saja yang mengingkari dan tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, maka dia akan mendapatkan balasan azab dan kesengsaraan hidup, tidak hanya di dunia, namun sampai nanti di akhirat. Jamaah rahimahullah, maka orang yang bertakwa adalah orang yang percaya terhadap petunjuk dan kebenaran Al-Quran. Orang yang bertakwa akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah yang menjauhi perbuatan syirik, menjauhi segala perbuatan yang haram, dan menjauhi perbuatan dosa. Jamaah Jumat yang berbahagia, cinta kepada Allah merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Tidak akan sempurna tauhid kepada Allah, keimanan kepada Allah, hingga seorang hamba yang mencintai Tuhannya secara sempurna. Dengan sempurnanya kecintaan seseorang hamba kepada Allah, maka sempurna pula keimanannya. Dan dengan berkurangnya rasa cinta seorang hamba kepada Allah, maka berkurang pula kadar tauhid dan keimanan dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31 sampai 32, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin." Yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah ini layaknya pohon yang tumbuh dengan subur, akarnya kuat dan ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit-langit. Tanda-tanda kecintaan ini akan nampak di hati dan anggota badan pemiliknya. Layaknya sebuah pohon yang buahnya berlimpah, menandakan bahwa pohon tersebut tumbuh dengan baik dan subur. Berikut ini adalah beberapa ciri yang membuktikan kejujuran cinta seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama, ciri yang pertama yaitu adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syariat agama Islam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ikutilah aku maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita menjalankan, maka sungguh kita tidak cinta Allah dan juga tidak cinta kepada Rasulullah. Karena cinta harus dibuktikan dengan tindakan nyata berupa amal soleh bagi kita seorang hamba.
Namun demikian, dalam beramal soleh harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddu." Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang berbahagia, sudah pasti siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan mendapatkan keberuntungan, rahmat dan juga barokah. Namun siapa saja yang menentang, membangkang dan tidak percaya akan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan laknat, adab, tidak hanya di dunia, namun nanti juga sampai di akhirat. Sehingga jika kita ingin mendapatkan ampunan dan keselamatan, tiada lain kecuali taat dan patuh kepada Allah dan juga Rasulullah. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah menyampaikan, "Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah Jumat yang berbahagia, ciri yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul atii'ullaha wa rasul." Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Taat dan patuh kepada Allah atas segala perintah dan menjauhi atas segala larangan-larangannya. Ketaatan dan kepatuhan yang tulus dan ikhlas tanpa secuil keraguan pun. Hatinya mantap, keimanan yang teguh dan senantiasa terdorong untuk beramal soleh. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang terakhir atau ciri yang ketiga adalah jangan berpaling dari kafir, dari rahmatnya. Jangan berpaling dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di lanjutan ayat yang sudah kami sampaikan, "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Fa in tawallaw, maka jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguh Allah tidak menyukai terhadap orang-orang kafir. Jemaah Jumat yang berbahagia, diperintahkan untuk kita taat dan patuh adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang baik. Namun apabila kemudian kita tidak mau menggunakan petunjuk dari Allah ini, apalagi berani melanggar larangan-larangan Allah, maka sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Sungguh azab dan siksa pasti diberikan kepadanya, dan akan menjadi orang-orang yang sangat merugi di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat Allah tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Jemaah Jumat yang berbahagia, dari ayat-ayat yang di atas yang sudah kami sebutkan dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa di antara tanda bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa mengikuti dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setiap perilaku yang keluar dan akan membangkang, maka pada akhirnya hanya akan mendapatkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian yang ketiga, bahwa ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lengkap dan paripurna tanpa perlu tambahan apapun. Kemudian yang keempat, seluruh tindakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tolak ukur kebenaran. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, setiap amal perbuatan atau amal soleh diterima asal sesuai tuntunan dan didasari oleh keikhlasan. Jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu kita harus senantiasa untuk taat dan patuh kepada syariat dan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepatuhan dan ketaatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Seiring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua pertolongan, perlindungan dalam hidup dan di kehidupan ini. Semoga kita selamat sentosa di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله